kita kembali lagi di WFH minggu ini. Sekarang giliran gue Daniel Wagania, ada Siuling dan juga ada Bro Yoel. Gue mengajak kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Mari kita berdoa yuk sebelum ibadah dimulai. Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik. Engkau terbukti hidup karena Engkau telah menjaga kami sepanjang minggu lalu. Hingga tiba di minggu ini, kami kembali bertemu meskipun melalui IGTV. Tapi kami percaya Tuhan, Kau ada juga bersama-sama dengan kami. Kami serahkan segala media yang kami gunakan. Berkati dan biarlah yang kami gunakan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami siap beribadah Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Terima kasih Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita balik lagi dari awal. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Halo guys, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi udah diawali dengan lagu pujian yang sangat memberkati kita.
Dimana di masa-masa sekarang, apapun yang terjadi, pasti waktu yang Tuhan berikan itu yang terbaik bagi kita. Dan juga untuk tema hari ini, di minggu ini tepatnya, ini bagus banget. Bagaimana beribadah itu dijadikan sebagai gaya hidup kita. Kalau kita lihat Roma 12 ayat yang pertama, Rasul Paulus ngomong kayak gini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu, gua dan lo, sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan ketiganya ini, itu adalah ibadah yang sejati. Menarik, Rasul Paulus mengatakan kalau ibadah yang sejati itu saat kita mempersembahkan tubuh. Artinya tubuh kita ini yang kita miliki ini seharusnya digunakan hanya untuk beribadah. Loh Kak, kalau hanya untuk beribadah berarti gue tidur di gereja dong. Gue mandi di gereja dong. Enggak. Kata beribadah itu pakai kata latreia di situ. Yang artinya melayani. Jadi kalau kita menggunakan tubuh kita sebagai beribadah, yaitu kita menggunakan tubuh kita untuk melayani. Yang namanya melayani nggak cuma di gereja. Nggak cuma yang jago main musik. Nggak cuma yang jago jadi pemimpin pujian. Bahkan yang menjadi pembaca atau pemberita firman. No, yang namanya melayani, yang Paulus maksud, itu mempergunakan tubuhnya itu sebagai tubuh yang hidup. Kok hidup? Ya iyalah. Kalau tubuh kita mati, nggak kepake. Artinya kalau tubuh mati, berarti tubuhnya nggak bekerja dong. Ya kan? Kalau bekerja berarti nggak bisa melayani dong. Kalau nggak bisa melayani artinya kita nggak beribadah. Yang namanya melayani, dimanapun kita, posisi apapun kita, pelajar, mahasiswa, pekerja, apapun bidang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itulah ibadah kita yang sejati. Jadi yang namanya ibadah bukan soal lu jago nyanyi berbagai macam lagu ataupun pujian. Tapi yang namanya ibadah bagaimana kita berjuang menjaga kekudusan. Itu yang Paulus maksud tadi. Udah yang hidup, tubuhnya juga harus yang kudus. Yang kudus artinya itu yang gak sama dengan apa yang anak dunia miliki. Anak dunia lakukan. Artinya ibadah kita setiap hari, kita mempunyai hidup kita, pekerjaan yang kita lakukan nggak sama seperti apa yang anak-anak dunia lakukan. Contoh, kalau pelajar-pelajar dunia nyontek, ya kan, nggak mau mengerjakan tugas tepat waktu, enggak. Kalau kita melayani hidup kita sebagai pekerja atau sebagai siswa yang untuk Tuhan, kita mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Kita nggak bakal mungkin nyontek, tapi kita belajar segiat-giatnya. Itulah ibadah sebagai gaya hidup yang sesungguhnya. Kalau ibadah itu melayani, artinya bekerja, berarti ada clue yang mau Tuhan sampaikan lewat Paulus. Artinya, kalau orang malas, itu bakal ditolak Tuhan. Karena sebuah hal yang bertentangan. Kalau ibadah itu bekerja, berarti orang yang malas nggak bekerja. Berarti orang malas, berarti dia orang yang nggak beribadah. Nah, sekarang waktunya kita selama ini WFH. Work from home, ya kan? Learning from home. Kalau lu malas-malasan di rumah, berarti lu nggak ibadah. Sekalipun lu dengar firman Tuhan lewat YouTube, lewat Instagram, tapi lu hidup lu malas-malasan, lu nggak ibadah. Itu sia-sia semuanya. Sebaliknya, di WFA kita melayani Tuhan, bantu orang tua, ngerjain tugas, bekerja dengan baik, itu baru ibadah sesungguhnya. Tadi gue bilang, ibadah bukan soal lu jago nyanyiin sebuah banyak pujian, ibadah bukan soal lu jago ngafal firman Tuhan. Tapi bagaimana lu melakukan firman dan lu hidup dalam kekudusan. Itulah ibadah dalam kehidupan. Kalau kejadian 2 ayat 15, Tuhan berfirman kepada Adam, waktu manusia diciptakan, manusia itu harus mengusahakan. Oke? Itu pakai kata abad. Abad itu artinya juga artinya bekerja, melayani. Jadi emang kodrat kita manusia itu bekerja. Kodrat kita manusia itu melayani. Kodrat kita manusia itu beribadah setiap hari. Setiap hari. Bukan soal nih tadi gue bilang ya. Jadi seseorang yang sok-sok rohani. Tapi sebenarnya duniawi. Enggak kayak gitu. Jadi mulai sekarang ayo. Wah, hidup gue adalah ibadah untuk Tuhan. Paulus bilang demi kemurahan Allah. Artinya demi Allah kita beribadah. Artinya Tuhan udah baik banget. Dia mati di kayu salib buat kita. Sekarang waktunya kita melayani dia. Yang namanya seorang pelayan, kalau konteks perjanjian baru, itu udah dibeli dengan lunas. Dia gak punya hak lagi untuk suka-suka sendiri. Enggak.
Tapi dia hak yang dia ambil tuh udah punya haknya tuh udah milik Kristus. Kita melepaskan hak kita sebagai pelayan, sebagai budak kasarnya. Tapi kita melayani dengan hati yang tulus. Kita sadar lewat darah yang kudus kita udah ditebus. Jadi jangan lagi hidup penuh modus ya. Modusin Tuhan, PHP-in Tuhan. Jangan. Tuhan sayang sama kita. Waktunya kita buktiin kita sayang sama dia. Pergunakan tubuhmu. Pergunakan apapun pekerjaanmu. Apapun tanggung jawabmu. Dengan sebaik-baiknya. Karena saat kita melakukan itu, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi, kenakan firman ini. Selama kita hidup di bumi yang semakin jahat ini. Tuhan Yesus memberkati. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa, Allah kami Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu hari ini Bapa. Kami dapat belajar banyak dari firman-Mu atas hari ini Bapa. Bapa, berkatilah terus program ini Bapa, biar kami dapat bertumbuh sesuai yang Engkau mau Bapa, supaya dapat berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa, kami mau terus belajar lagi Bapa. Kami gak mau jatuh terus Bapa. Kami mau terus bangkit Bapa. Dan Tuhan Yesus tuntunlah kami terus Tuhan. Tuhan, terima kasih atas nafas ini Tuhan. Bentar lagi kita mau selesai Tuhan atas program ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin.